Teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Teman-teman YouTuber, kemarin ada 2 pertanyaan yang masuk ke saya, tapi kali ini saya hanya menjawab dan menanggapi 1 pertanyaan saja, yaitu mengenai pengembangan ide konten YouTube agar setiap saat kita tetap memiliki bahan untuk dijadikan konten, agar kita bisa berkesinambungan dan konsisten upload video. Nah, inti pertanyaannya seperti itu. Bagaimana caranya kita menemukan ide konten setiap saat, setiap waktu, sehingga bisa mengalir, tetap konsisten upload video? Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan teman kita tersebut, contoh misalkan teman-teman melihat video tentang tutorial YouTuber, ya. Tutorial YouTuber ini pun bermacam-macam teknik penyampaian dan bermacam-macam jenis atau metode yang digunakan. Ada juga yang memberi tutorial dengan membuka layar, mungkin berbagi layar, kemudian di sana membuka Analytics Studio, memberi contoh bagaimana menganalisis Analytics Studio, menerjemahkan makna dari setiap poin-poin yang ada di Analytics Studio. Tapi ada juga jenis tutorial yang membangun mental, fokusnya membangun mental agar para YouTuber tidak putus asa pada saat mengalami channel sepi penonton. Nah, semua jenis tutorial itu bagus, sahabat-sahabatku. Semua jenis tutorial yang teknis maupun yang sifatnya motivasi sama-sama bagus. Nah, kebetulan saluran yang saya miliki atau channel yang saya miliki ini 80% berisi motivasi ya, sahabat-sahabatku. Karena menurut saya pribadi, yang paling penting dibangun selain pemahaman teknis juga termasuk penguatan mental. Karena di dunia konten kreator YouTube ini terus terang saja dikatakan gampang juga tidak, dikatakan terlalu sulit juga tidak. Yang bisa mengantarkan seorang YouTuber pemula bisa sukses, bisa gajian rutin, sebenarnya harus ditunjang dengan mental yang kuat, disiplin. Ya, dengan mental yang disiplin tersebut, maka kita tidak akan mengenal putus asa. Kita tidak akan mundur tanpa berita atau muntaber, mundur tanpa berita. Kawan-kawan, tantangan yang dihadapi oleh para konten kreator di era sekarang 2024 ini bukan saja berebut rekomendasi, tapi juga bagaimana penyajian konten-konten kita agar lebih membuat para penontonnya betah menonton. Untuk mendapatkan retensi tontonan yang bagus, maka kita perlu mengulik bagaimana cara penyajian video yang enak untuk dinikmati para penontonnya. Nah, apabila durasi rata-rata tonton sudah bagus, maka itulah yang akan mengantarkan konten kita tersebut mendapatkan rekomendasi atau sebaran lebih banyak lagi disodorkan kepada penonton-penonton alami dan calon penonton alami. Nah, terus kemudian akan timbul pemahaman yang sepertinya kurang klop, ya. Contohnya demikian, Bang, pada saat retensi tonton saya bagus, tapi jumlah penonton saya masih sedikit. Pada saat rata-rata durasi tonton saya rata-rata di atas 40%, kenapa jumlah penonton saya masih di bawah 500 orang? Ini kadang-kadang dirasa kurang sinkron. Seharusnya video-video yang mendapatkan durasi tonton bagus, bertuliskan hijau, lebih dari 40% durasi tontonnya, ini seharusnya kan mendapat sebaran lebih banyak lagi. Tapi ada kasus-kasus di mana retensi atau durasi rata-rata tonton sudah bagus, tapi jumlah penontonnya masih di bawah 500 penonton. Kalau hal itu yang terjadi, maka itu terkait dengan subscriber, terkait dengan jangkauan rekomendasi. Nah, ini berarti butuh waktu.
Karena kita perlu membangun jangkauan rekomendasi. Ya, di sana ada algoritma YouTube yang bekerja, kemudian sistem rekomendasi, kemudian subscriber yang nanti disodori video kita. Banyak faktor, termasuk fitur jelajah dan fitur pencarian. Judul video kita trending atau sedang belum trending. Nah, ini harus kita pahami. Banyak variabelnya, sahabatku. Retensi, durasi tonton bagus, tapi jumlah penontonnya, jumlah viewsnya masih di bawah 500. Ini jelas terkait dengan algoritma yang belum terbangun kuat, ya, sistem rekomendasi yang belum bekerja. Ini biasanya menyangkut channel-channel baru yang usianya masih belum 4 tahun ya, sahabat-sahabatku. Kalau channel-channel yang rajin upload, ingat dicatat ini teman-temanku. Kalau ada channel-channel yang rajin upload, ya, rajin upload selama 5 tahun atau 4 tahun berturut-turut, maka saya kira sistem rekomendasinya sudah bekerja teratur. Ya. Begitu video diupload, YouTube sudah tahu akan disodorkan ke siapa saja. Ya. Kalau retensi penonton bagus, maka akan lebih banyak lagi video kita disebar, disodorkan ke calon penonton baru. Jadi demikian sistemnya. Kalau rata-rata durasi tonton bagus tapi penonton masih sedikit, nah ini terkait dengan sistem rekomendasi, algoritma yang belum maksimal di channel kita. Maka cara mengatasinya adalah tetap rajin dan konsisten upload video sambil meningkatkan isi, ya, isi dari konten tersebut. Setiap tema memiliki tantangannya masing-masing, sahabatku. Setiap tema, apapun temanya, menghadapi tantangan masing-masing, menuntut daya kreativitas kita untuk mengeluarkan narasi yang terbaik sesuai dengan tema yang kita ambil. Dan ini dialami hampir seluruh para konten kreator YouTube, baik itu pemula maupun yang sudah senior, yang sudah banyak penonton, memiliki ratusan ribu bahkan jutaan penonton. Meningkatkan kualitas isi konten ini adalah pembelajaran terus-menerus. Bagaimana kita membaca minat penonton, mengira-ngira apa dan bagaimana minat yang saat ini sedang trending. Kira-kira penonton minat video yang seperti apa? Video yang membuat para penonton alami betah, video yang sajiannya seperti apa? Ini semua adalah lingkup kerja dari bidang kerja konten kreator YouTube. Dan itu tugas kita. Karena kita konten kreator YouTube, tugas kita membuat video, meningkatkan kualitas isi dari video kita. Ya. Ada tugas tambahan lagi. Kalau ada biaya berlebih, ada sedikit rezeki ya, teman-teman bisa juga bagaimana memikirkan promosi. Mempromosikan konten YouTube kita di Google ADS. Seperti yang telah dilakukan channel-channel besar agar mendapat ratusan ribu penonton. Kuncinya promosi di Google ADS, itu juga perlu. Jadi tugas konten kreator ini mencakup banyak hal tentang kreativitas itu sendiri sebenarnya. Tidak perlu kecil hati, sahabat-sahabatku. Tidak usah kecil hati kalau saat ini video kita masih naik turun penontonnya, masih sepi penonton, kadang rame, kadang sepi terus-terusan. Jangan kecil hati. Mari kita tetap konsisten upload. Karena dengan konsistensi kita berarti kita membangun algoritma, berarti kita membangun sistem rekomendasi, dan kita juga mengumpulkan traffic perlahan secara alami. Pada waktunya nanti juga akan menemukan titik di mana kita bisa membuat konten yang meledak, disukai oleh banyak penonton, dan dari situ nanti kita akan belajar bagaimana menduplikasi video-video yang bisa viral untuk kita buat lagi sehingga jumlah dari penonton video kita semakin hari, semakin bulan, semakin ada peningkatan. Penghasilan juga semakin ada peningkatan. Tetap rajin upload, insya Allah bisa rutin gajian rutin dari AdSense YouTube. Demikian apa yang saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada teman-teman semuanya. Jaga kesehatan sahabatku, ini musim batuk, pilek, demam. Mudah-mudahan kalian semua sekeluarga senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.